Ini Sio akan mengajak Anda jalan-jalan dan melihat dari dekat sebuah tempat di pantai selatan Bali yang disebut Keramat Ratu Mas Sakti. Sejak tempat ini juga diperkenalkan sebagai makam salah satu wali Pitu, entah oleh siapa, tempat dikebumikannya mantan Raja Blambangan ini tidak saja dikunjungi oleh warga Soroh Pangeran Mas atau Permas, yang merupakan keturunan dari para pengawalnya yang sudah membalikan diri, tetapi juga diziarahi oleh masyarakat umum, terutama dari Jawa dengan kepentingannya masing-masing. Seperti dapat Anda lihat di video ini, walaupun PPKM sudah turun ke level 3, situasi jalan raya masih tampak lengang. Saat ini, saya sedang meluncur di jalan raya menuju Pantai Seseh, di mana keramat atau pemeraman Ratu Mas Sakti berada. Dan sebelum saya menceritakan secara lengkap kisahnya, izinkan dulu intro ini numpang lewat. Menurut Babad Mas Sepuh, seperti dilansir cakepannya blogspot.com, pada tahun 1520 Saka atau 1598 Masehi, kerajaan Blambangan yang diperintah oleh Danuraja ditaklukkan oleh Ki Gusti Ngurah Panji Sakti Raja Buleleng. Kemudian Blambangan yang sudah tunduk di bawah kekuasaan Buleleng bersama Jembrana dihadiahkan kepada Raja Mengui yang bernama Gusti Agung Dimade. Sejak itu Gusti Agung Dimade bergelar Cokordo Blambangan. Setelah menjadi bawahan Raja Mengui, Danureja memperistri seorang wanita Bali dari kapal Mengui yang adalah saudara Ngurah Anom. Dari perkawinan mereka lahir Pangeran Mas Wilis yang kelak menjadi Patih Mas Sepuh, kakak tirinya yang naik tahta setelah Danureja wafat. Mas Sepuh merupakan buah perkawinan antara Danureja dengan wanita Blambangan bernama Mas Ayu Nawangsasi. Karena memiliki prinsip yang berbeda dalam hal politik, kedua bersaudara lain ibu itu mulai tidak akur. Hal itu berbuntut pada pemberhentian Pangeran Mas Wilis dari jabatannya sebagai patih. Pangeran Mas Wilis yang tidak senang melihat kakaknya mulai dekat dengan Kumpeni, lantas menyeberang ke Bali dan memberitahu Raja Mengui bahwa Blambangan hendak memberontak. Maka Mengui mengutus Gusti Ngurah Ketut Kabo-Kabo ditemani Kota Beda untuk memanggil Mas Sepuh ke Mengui. Mas Sepuh mematuhi perintah Raja Mengui. Akan tetapi setelah tiba di Bali, Mas Sepuh tidak berhasil menghadap. Ia diminta tinggal di Tegal Blumbungan, sebuah desa yang sudah ditinggalkan penduduknya. Mas Sepuh pergi ke sana diiringi para pengawalnya dan membangun puri Tanah Ayu. Sementara para pengawalnya membangun rumah mereka masing-masing di sekitar desa itu. Berselang beberapa lama, Raja Mengui yang merasa khawatir melarang rakyatnya berinteraksi dengan penghuni baru desa Blumbungan. Namun, Gusti Agung Kamasan Dimade diam-diam memberikan makanan kepada Mas Sepuh dan pengikutnya. Lama-kelamaan Raja pun mengetahui hal itu. Mas Sepuh diminta pindah ke desa Munggu dan penduduk dilarang memberi makanan. Mas Sepuh akhirnya mengerti bahwa Raja Mengui menghendaki kematiannya. Maka kepada para pengawalnya ia bertanya, siapa yang bersedia mengikutinya pergi ke akhirat. Hanya 3 orang yang bersedia. Pada suatu hari, Mas Sepuh menunjukkan kesaktiannya dengan membakar jagung dengan kain sarungnya. Hal itu membuat para pengawalnya terkesan dan berencana menyerang desa Kabo-Kabo. Tetapi Mas Sepuh menghalangi mereka karena itu akan membahayakan diri mereka. Mas Sepuh kemudian memutuskan untuk mengungsi ke Seseh. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada para pengawal yang ditinggalkannya agar tetap setia pada kebangsawanan leluhur mereka, sebab itulah yang akan membuat mereka bahagia dan bebas dari mara bahaya. Mereka pun menyebar ke desa-desa yang berbeda, lalu berbaur dengan warga setempat. Sementara itu di Seseh, Mas Sepuh diberikan makanan secara sembunyi-sembunyi
oleh Ikarsi, anak buah Gusti Agung Kamasandi Made. Lewat orang ini, Mas Sepuh lantas menghadiahkan kepada Gusti Agung Kamasandi Made kerisnya yang bernama Ki Baru Sangkali, tombaknya Ki Barong, cincinnya Manduka Ijo, dan pabuan atau tempat sirihnya, begitu pula puri Tanah Ayu. Suatu hari, warga Munggu dan Seseh menyerbu Mas Sepuh dan ketiga pengikutnya. Sebelum meninggal, Mas Sepuh berpesan kepada 3 pengikutnya agar menghadapi mereka sampai titik darah penghabisan. Lalu sambil mencabik-cabik destarnya, Mas Sepuh mengutuk Mengui. Seperti destar ini, Mengui akan tercabik-cabik. Begitu pula Raja Mengui akan dibinasakan oleh musuh-musuhnya sampai 7 turunan. 7 tahun kemudian Blambangan memberontak terhadap Mengui dengan bantuan Kompeni. Gusti Ngurah Ketut Kabo-Kabo dan para Arya Mengui dibunuh oleh orang-orang Blambangan bersama putra-putra Mas Sepuh. Keramat atau makam Mas Sepuh di Pantai Seseh belakangan ini diziarahi semakin banyak orang, baik dari Soroh Pangeran Mas atau Permas maupun masyarakat umum dengan kepentingannya masing-masing. Puncak kunjungan ke tempat ini terjadi setiap 610 hari, yaitu pada saat puja wali atau piodalan di Pura Ratu Mas Sakti yang berdiri di dekat jalan masuk ke makam ini. Saat itu jatuh bertepatan dengan Hari Raya Pagaru Besi. Itulah kisah Mas Sepuh, mantan Raja Blambangan yang dimakamkan di Pantai Seseh berdasarkan babat Mas Sepuh. Di luar sana memang ada kisah versi lain yang sempat diekspos beberapa media massa di Bali, tetapi sayang tidak jelas sumber referensinya. Jika Anda menyukai video ini, silahkan share ke teman-teman Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.